Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, ilmu yang bermanfaat serta istiqomah. Langsung saja pada tema Perang Iran Israel dalam timbangan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sejak turunnya surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sejak sempurnanya risalah, maka tidak ada satupun peristiwa di muka bumi ini kecuali ada rujukannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik peristiwa kecil maupun peristiwa besar, itu bisa kita cari rujukannya dalam Al-Quran atau Sunnah. Maka pada pagi hari ini saya akan sampaikan tinjauan Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan perang Iran Israel. Tadi Ustadz Qari tadi membaca surat Ar-Rum. Mengapa surat Ar-Rum saya sampaikan? Saya bacakan terjemahnya. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Tahun 614 Persia menyerang Romawi. Dua superpower yang menguasai hampir setengah dunia. Romawi menguasai dari mulai Jazirah Arab di Syam sampai ke Eropa. Sedangkan Persia menguasai dari Iran sampai ke Azerbaijan sampai ke Afghanistan. Jadi dua-duanya adalah imperium yang sudah berumur ribuan tahun. Nah, mereka berperang. Tahun 614 itu dimenangkan oleh Persia. Fi adnal ard, di negeri yang terdekat. Dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya. Dan dialah maha perkasa lagi maha penyayang. Sebagai janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mengapa ayat ini saya jadikan sebagai dalil syar'i? Mayoritas ulama Islam masih menyatakan Syiah bagian dari Islam dengan segala kesesatannya. Sebagaimana sabda Nabi bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, kita bisa bayangkan yang agak dekat sama Ahlus Sunnah sama yang paling jauh dengan Ahlus Sunnah. Nah, Syiah ini termasuk yang sangat jauh, tapi masih masuk dalam lingkup Islam. Kenapa? Sholatnya mereka masih sholat, mereka masih puasa, mereka berhaji, mereka mengimani Nabi Muhammad. Cuma banyak kesesatan. Ini mayoritas umat Islam. Sedangkan sebagian kecil ulama, khususnya para ulama Saudi, menyatakan Syiah bukan Islam. Tetapi pemerintah Saudi tetap menganggap, karena orang Syiah ini kan ajang yang awam, ada yang ulamanya. Nah, yang awam ini kan juga mereka lahir dan besar dalam lingkungan seperti itu. Maka saya pribadi lebih mengikuti pendapat yang tidak menggeneralisir. Ya. Maka saya sampaikan ayat ini bagi mereka yang meyakini bahwa Syiah bukan bagian dari Islam, maka ayat ini sebagai rujukan.
Romawi Kristen, Persia Majusi. Mereka perang. Kenapa Nabi Muhammad dan sahabat bersedih ketika yang kalah Romawi? Padahal kafir. Yang kalah kafir, yang menang kafir. Karena Romawi ini agama Samawi. Agama Nasrani masih punya kitab. Ya, mereka masih percaya dengan semua nabi. Kecuali satu, Muhammad. Mereka masih percaya dengan hari akhir. Mereka percaya dengan Allah. Meskipun kemudian Trinitas. Mereka percaya dengan banyak hal. Kesamaannya cukup banyak dengan Islam. Sedangkan Majusi murni penyembah api, berhala dan sebagainya. Yang kedua ini yang lebih penting. Kedekatan dengan akidah Islam itu lebih dekat ke Romawi dibandingkan Majusi. Terbukti ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hijrah ke Habasyah. Lalu disusul oleh Amr bin As, mau dibawa ke Quraisy, ke Mekah. Ja'far kemudian menyampaikan surat Maryam. Mendengar dibacakannya surat Maryam ini, Raja Najasyi yang beragama Nasrani nangis. Lalu mengatakan, apa yang kamu baca ini persis seperti apa yang saya baca di Injil. Lalu dia masuk Islam. Artinya ada kedekatan yang lebih dekat secara akidah walaupun sudah melenceng. Nah, dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan Kaisar Heraklius pun ketika dia tanya tentang pribadi Muhammad kepada seorang, kalau nggak salah kepada Abu Sufyan, dijelaskan. Nah, Heraklius mengatakan dia adalah nabi yang dijanjikan seperti dalam kitab Injil. Artinya bahwa Romawi yang Kristen itu sudah mendengar tentang pribadi Muhammad, sudah mengenal tentang akidah. Sehingga diharapkan, Nabi berharap yang menang Romawi. Rupanya Romawi kalah. Turunlah ayat ini, jangan sedih. Dalam beberapa waktu, fi bid'i sinin. Bid'un itu maknanya beberapa. Tapi dalam bahasa Arab, bid'un itu tidak lebih dari 9. Beberapa tapi tidak lebih dari 9. Jadi antara 3 sampai 9, tidak lebih dari 9. Jadi nggak nyampe 10 tahun. Ternyata tahun 622 Persia kalah. Nah, di hari kemenangan Romawi itu kaum muslimin bergembira atas pertolongan Allah. Pertanyaannya, yang perang Romawi Kristen, ya, yang menang kalah Persia, kok disebut pertolongan Allah? Kok kaum muslimin ikut gembira? Maka dari sini kita bisa lihat bahwa ini ada kaitannya dengan geopolitik, ada kaitannya dengan pengaruh kekuasaan, perebutan kekuasaan dan hegemoni dalam dunia. Nah, rupanya barulah terjawab tahun 636 ketika Khalifah Umar bin Khattab mengirim pasukan, ya, di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nah, ini Khalid bin Walid dengan 25 atau 30 ribu pasukannya menyerang Romawi di Yarmuk. Nah, 200 ribu atau ada yang mengatakan 150 ribu pasukan Romawi kocar-kacir. Nah, itulah hari kemenangan yang sesungguhnya. Bulan Agustus tahun 636. Lalu bulan Oktober 636, pasukan yang sama, tapi diganti pimpinannya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Diperintahkan untuk menyerang Qadisiyah di Irak. Di perang Qadisiyah itu, ya, janji Nabi SAW diwujudkan. Allah pasti akan merobek-robek kekaisarannya sebagaimana ia merobek-robek suratku. Nah,
itu sampai Kisra Yazdajid terbunuh, Jenderal Rostam atau Rustum terbunuh, 3 anak perempuan Yazdajid jadi tawanan perang. Nah, salah satunya kemudian dinikahkan dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi betul-betul dalam 1 tahun itu 636 Agustus sampai Oktober 2 kekuatan raksasa itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Lalu 637 pertengahan Umar bin Khattab mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah untuk mengepung kota Yerusalem. 637 pertengahan, 6 bulan mereka mengepung, lalu Pendeta Sopronius, pimpinan tertinggi kota Yerusalem, menyerah. Ia bersedia menyerahkan kota Yerusalem, tapi dengan syarat yang datang harus Umar bin Khattab sendiri. Maka Umar bin Khattab datang ke Yerusalem, tahun 638 beliau menerima kunci gerbang pintu kota Yerusalem. Di hari itu beliau membuat Mitsaq Umar atau piagam Umar bin Khattab, yang salah satu isinya poin pertama, sejak hari ini Palestina adalah wakaf milik kaum muslimin sampai hari kiamat. Ini yang perlu dipahami. Jadi Umar bin Khattab membebaskan Palestina dari penjajah Romawi. Romawi menjajah Palestina sejak 50 tahun sebelum Masehi dan mengusir orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sudah tidak ada di Palestina. Lalu Palestina dimerdekakan oleh Umar bin Khattab, direbut dari Romawi, lalu diwakafkan untuk kaum muslimin. 638. Inilah yang disebut dengan, dan pada hari kemenangan itu kaum muslimin, kaum mukminin bergembira atas pertolongan Allah. Apa itu pertolongannya? Ya. Allah hancurkan orang zalim dengan orang zalim adalah pertolongan. Jadi ketika Romawi sama Persia ini berantem 2 kali, mereka kelelahan, lalu 636 tinggal digetok palanya, mati. Ini saya kaitkan dengan perang Iran-Israel. Bagi mereka yang meyakini bahwa Syiah itu bukan bagian Islam, ya, ini Nabi juga berharap yang lebih dekat kepada Islam yang menang. Nah, maka kita berharap yang menang adalah Iran karena masih banyak kesamaan dengan Ahlus Sunnah. Kita berharap seperti harapan Nabi yang menang adalah Romawi karena Kristen lebih dekat dibandingkan Majusi. Itu kesimpulannya. Apalagi yang meyakini Syiah masih bagian dari Islam, sudah nggak perlu banyak pertanyaan. Dia dukung Syiah, tapi dengan catatan. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Mendukung Syiah, tapi tanpa catatan, salah. Tidak mendukung, juga salah. Karena apa? Syiah itu bukan hanya Ali Khamenei, bukan hanya Mujtaba Khamenei. Ada orang-orang awam yang juga nyawanya, nilainya juga harus dihormati. Itu. Jadi yang awam ini, yang masih mungkin diselamatkan akidahnya. Kita tahu Iran itu 1000 tahun lebih di bawah naungan Ahlus Sunnah. Baru kemudian ketika kerajaan Safawi datang, berubah menjadi Syiah, menjadi sekuler ketika di bawah pimpinan Shah Reza Pahlavi. Nah, Reza Pahlavi digulingkan oleh Khomeini tahun 1979. Sejak itulah ya, Syiah menjadi tambah besar. Jadi ada pasang surutnya. Siapa tahu dengan Israel perang sama Iran, nanti dua-duanya loyo, Ahlus Sunnah bangkit. Siapa tahu. Ya. Zalim dengan zalim berantem. Kayak sholawat asril, wa asril zalimina
bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Doanya kan gitu. Ya Allah, sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim. Lalu keluarkanlah kami di antara keduanya dengan selamat. Nah, itu perbanyak saja doanya. Orang zalim sama orang zalim berantem. Mayoritas ulama menyatakan Syiah adalah bagian dari Islam. Harus diakui begitu. Sehingga perang Iran-Israel adalah peperangan antara orang Islam meskipun sesat melawan orang kafir. Maka pihak kita kemana? Ya ke yang Islam, walaupun sesat. Nanti di akhir akan saya berikan konklusinya. Namun bagi mereka yang meyakini Syiah bukan Islam, perang antara Zionis Israel dengan Syiah Iran tidak beda dengan perang antara Romawi Kristen dengan Persia Majusi, ya, sama-sama kafir. Di mana Rasulullah SAW berharap yang menang Romawi karena mereka lebih dekat dengan Islam. Iran meskipun Syiah, tapi lebih dekat dengan Islam dibanding Yahudi. Mereka memiliki banyak sekali penyimpangan dan kesesatan, namun kiblatnya sama dengan kita, nabinya sama dengan kita, puasanya sama dengan kita. Walaupun mereka juga banyak penyimpangan, mereka meyakini adanya Mushaf Fatimah, mereka meyakini ini dan itu, tetapi secara garis besar mereka lebih dekat kepada Islam dibandingkan Yahudi. Sesuai dengan nubuat, Syam yang pusatnya di Baitul Maqdis, Palestina, akan menjadi pusat khilafah Islamiyah di akhir zaman. Namun sebelum khilafah Islamiyah kembali tegak, semua kekuatan kafir, yaitu Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, bahkan Ya'jud dan Ma'jud pun akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menguasai Syam. Bayangkan, yang ribuan tahun ditutup di perut bumi pun akan keluar menuju Syam. Hadisnya sahih. Ya. Kiamat tidak akan terjadi sampai bangsa bermata sipit. Kalian berperang melawan bangsa bermata sipit. Ada dua. Yang pertama Bani Qanturo. Yang kedua Ya'jud dan Ma'jud. Itu satu-satunya fitnah akhir zaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yang silun. Saking dahsyatnya. Nabi Isa dan Taif al-Mansurah dikepung selama kalau nggak salah 7 tahun. Sampai satu kepala sapi harganya 200 juta. Nah, ini ceritanya panjang. Tapi bahkan bangsa manusia yang paling sesat di dunia yang tidak ada satupun masuk surga pun menuju ke Syam. Apalagi Syiah, gitu loh. Ya. Mereka semua akan dikalahkan oleh Taif al-Mansurah yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan Nabi Isa Al-Masih di Syam. Jadi kisahnya panjang, ini hanya dalam waktu 7 tahun kalau itu dari mulai Yahudi, Nasrani, kemudian Dajjal, semua dikalahkan. Kaum muslimin Ahlus Sunnah menunggu kedatangan Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah namanya, yang akan mengembalikan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis atau Al-Quds. Yahudi juga menunggu Mesias. Mesias itu menurut bahasanya Yahudi. Bahasanya kita apa? Dajjal. Jadi seburuk-buruk makhluk yang tiap Nabi mengingatkan dari bahayanya, itu menurut Yahudi sebaik-baik makhluk. Yang ditunggu-tunggu untuk memenangkan Yahudi. Coba bayangkan. Semua Nabi mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Tapi Yahudi menunggunya untuk memenangkan Yahudi. Nah, sekarang kuat mana keyakinan umat Islam tentang datangnya Al-Masih dan Al-Masih Isa bin Maryam atau keyakinan Yahudi tentang Al-Masih Dajjal? Sayangnya Yahudi lebih yakin, umat Islam ragu-ragu. Lalu satu lagi, Yahudi juga menunggu Mesias Dajjal untuk mendirikan the Greater Israel atau Israel Raya yang berpusat di Yerusalem. Sedangkan Syiah Iran juga menunggu munculnya Imam Mahdi versi mereka, yaitu Muhammad bin Hasan al-Askari yang akan memimpin imamah Syiah.
Syiah Iran menjadikan Palestina dan Baitul Maqdis atau Al-Quds sebagai isu utama untuk menarik simpati kaum muslimin Ahlus Sunnah yang mayoritas. Jadi Ahlus Sunnah juga punya keyakinan khilafah akan tegak di Baitul Maqdis di bawah Al-Mahdi dan Isa. Yahudi juga punya keyakinan mereka akan mendapatkan kembali Israel Raya di bawah pimpinan Al-Masih Dajjal. Iran Syiah juga punya keyakinan mereka akan mendirikan imamah Syiah di bawah kepemimpinan Muhammad bin Hasan Al-Askari, sahibuz zaman Al-Mahdi. Nah, sekarang yang paling nggak yakin malah orang ahlu sunnah ya. Orang yang yakin dengan khilafah disebut radikal. Nah, ini pembahasan pertama. Palestina di antara mega proyek Israel Raya dan Bulan Sabit Syiah. Ini geopolitik hari ini dan yang akan datang. Tidak lepas dari ini. Nah, umat Islam di mana? Di tengah-tengahnya. Jangan sampai kegencet. Wa akhrijna min bainihim salimin. Nah, apa itu mega proyek Israel Raya? Apa itu mega proyek Bulan Sabit Syiah? Ya, satu persatu. Wilayah yang diklaim oleh Yahudi sebagai wilayah Israel Raya atau the Greater Israel adalah wilayah kaya akan minyak, gas alam dan jalur utama perdagangan dunia. Israel berambisi membangun terusan Ben Gurion, ini nama presiden Israel, yang menghubungkan Gaza dengan Teluk Aqabah, melintasi wilayah Negev untuk menandingi terusan Suez di Mesir. Karena jalur utama perdagangan dunia ya terusan Suez, menghubungkan Eropa dengan Asia. Israel pengen bikin terusan Ben Gurion, nah lewatnya itu Gaza, maka orang Gaza harus pindah karena mau dibikin terusan Ben Gurion. Iran juga berambisi menguasai wilayah ini yang biasa disebut dengan istilah The Syiah Crescent atau Bulan Sabit Syiah untuk didirikan imamah Syiah atau khilafah versi Syiah berpusat di Iran. Jadi ada dua mega proyek nih. Nah kalau Ahlus Sunnah bangkit sadar jadi tiga proyek. Khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah, imamah Syiah, kemudian the Greater Israel. Ini gambarannya geopolitik ke depan. Semuanya sama. Memperebutkan wilayah yang disebut Syam tadi. Maka Nabi berpesan, alaika bisyam. Nabi bahkan mengatakan, aku minta kepada Allah agar menjaga Syam. Allah kabulkan. Malaikat menjaga Syam. Bahkan ada Ta'ifah al-Mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala aduhim la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Faqala qailun aynahum ya Rasulullah? Qala sallallahu hum bi Baitil Maqdis wa aqna fi Baitil Maqdis. Akan senantiasa ada sekelompok kecil umatku yang tidak akan pernah kalah, yang terus akan berjihad sampai kiamat tiba, sampai Allah menetapkan urusannya. Dan mereka tidak pernah berubah sedikit pun. Dalam hadis yang lain, sampai Dajjal turun. Dalam hadis yang lain, sampai Nabi Isa turun. Ada 35 hadis. Ditulis oleh Syekh Salman Audah dalam buku Silsilah Ghuraba. Sahabat bertanya, di manakah mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan jelas, mereka di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Jadi tidak akan pernah tidak ada sampai hari kiamat. Nah, sekarang kita bahas Israel Raya. Israel Raya menurut klaim Theodor Herzl, pendiri gerakan Zionisme tahun 1897, ialah negara Yahudi yang membentang dari sungai Nil di barat hingga sungai Yufrat atau Furat di timur, yang meliputi Mesir, Saudi Arabia, Palestina, Lebanon, Suriah Barat, Irak, dan Turki Selatan. Jadi mereka meyakini bukan hanya Palestina, tapi Israel Raya.
Mereka mengklaim itulah King Solomon Kingdom, kerajaan Raja Sulaiman. Ya. Nah, ini the Greater Israel. Bisa dilihat di sini ada Irak. Ini semua ini the Greater Israel. Jadi Palestina saja itu masih kecil ini. Mereka ini belum target akhir, baru target antara. Nah, ini terusan Ben Gurion di sini. Melintasi Gaza. Maka mereka usir rakyat Gaza. Mau disiapkan the New Gaza. Di mana New Gaza? Di sini ini, di Gurun Negev. Nah, programnya BOP itu, Board of Peace itu programnya memindahkan rakyat Gaza ke New Gaza. Karena mau dibikin terusan Ben Gurion. Gitu. Nah, Bapak Ibu silakan perhatikan ini. Yang saya lingkari merah ini. Ini bed di sebelah kiri lengan IDF, Israel Defense Force. Tentara Nasional Israel itu ada ini. Coba beda, sama nggak dengan ini? Persis ya? Ya. Jadi wilayah Israel Raya itu bukan hanya hoax, mereka justru menempelkan di bed tentara mereka. Jadi bukan hanya Palestina, tapi Mesir sampai Irak. Sungai Nil sampai Sungai Furat. Ya. Chaim Weizmann, Perdana Presiden Israel pertama. Luas negara Israel tidak bisa ditentukan. Luasnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penduduknya. Nah, ini sudah terbukti. Maka di Israel itu ada dua kementerian yang penting. Kementerian Pertanahan dan Pertahanan. Pertanahan bagian nyerobot, pertahanan bagian menjaga serobotan itu. Diusir saja. Yang namanya An-Nakba. An-Nakba itu katastrofi, bencana. Itu hampir 1 juta kaum muslimin diusir dari rumah-rumahnya tahun 1948. 48 itu sudah 1 juta. Hari ini kira-kira berapa juta yang diusir? Ya. Golda Meir, luas negara Israel adalah sejauh yang dapat dikuasai oleh militer Israel. Omongan ini bukan omong kosong, bukan hoax, sudah dilaksanakan. Tahun 57 Perang Arab Israel pertama. Tahun 67 Perang Arab Israel kedua. Nah, di tahun 67 ini Israel berhasil menguasai semenanjung Sinai. Maaf sebelumnya ini Yasser Arafat. Tahukah kamu apa arti bendera Israel? Bendera itu berwarna putih dengan 2 garis biru. Kedua garis tersebut melambangkan 2 sungai. Dan di antara keduanya adalah Israel. Nah, Israel dilambangkan dengan bintang 6. Itu bintang Daud atau bintang David. Nah, yang biru di atas adalah sungai Nil. Yang biru di bawah adalah sungai Efrat atau sungai Furat. Kita tahu kan lambang Indonesia, benderanya apa? Merah, putih. Merah berani, putih suci. Kan gitu. Lambang negara atau bendera itu ada artinya. Ada simbol, ada artinya. Nah, bendera Israel ini, ya, bintangnya adalah bintang Daud. Ya, sedangkan garis biru 2 itu adalah lambang sungai Nil dan sungai Furat. Itulah wilayah Israel Raya. Ya. Jadi kalau baru ngambil Palestina saja, baru sedikit. Nah, inilah Israel merebut semenanjung Sinai dari Mesir pada perang 6 hari. Pada Juni 67. Itu yang paling besar dicaplok adalah Mesir. Sedangkan Yordan dicaplok dataran tinggi Golan. Suriah dataran tinggi Golan. Ya, kemudian Lebanon dataran tinggi Golan. Nah, wilayah-wilayah yang direbut Israel ini, khususnya Sinai, itu dibangun kota.
Jadi ada bandar udara, ada bandara Ben Gurion. Itu di Semenanjung Sinai ada pengeboran minyak dari tahun 67 sampai tahun 78. 10 tahun wilayah Sinai yang saya kasih merah ini menjadi wilayah Israel. Lalu kemudian Presiden Amerika Jimmy Carter mengusulkan perjanjian Camp David ya, antara Perdana Menteri Israel Menachem Begin dengan Presiden Mesir Anwar Sadat. Tahun 67 Mesir berdamai dengan Israel. Mesir sudah tidak lagi musuh Israel, Mesir sahabat Israel. Tahun 67. Yordania dikembalikan Golan. Suriah dikembalikan dataran tinggi Golan. Lebanon dikembalikan Golan. 4 negara ini sudah berdamai dengan Israel. Tinggal Palestina sendirian. Nah, Palestina ada 2 wilayah. Tepi barat dengan Gaza. Tepi barat dikuasai oleh Fatah, PLO. Pimpinannya Yasser Arafat. Sedangkan Gaza ya dikuasai oleh Hamas, ya, Syekh Ahmad Yasin. Nah, tahun 82-87 Syekh Ahmad Yasin mengubarkan gerakan bernama Intifadah. Ya, kalau yang seusia saya masih ingat Intifadah. Batu melawan tank. Nah, dari situlah perlawanan di Gaza dimulai. Namun sebelumnya di tepi barat juga sudah ada perlawanan dari PLO, Palestinian Liberation Organization, dipimpin oleh Yasser Arafat. Kita kenal ada Abu Jihad, ya. Nah, Israel, Amerika nggak kalah pinter. PLO diajak damai. Perjanjian Oslo tahun 92 kalau tidak salah. Israel sudah, PLO kamu jangan melawan. Kamu saya kasih otoritas Palestina. Presidennya Mahmud Abbas. Ya, polisinya digaji sama Israel. Maka sampai hari ini PLO Fatah tidak pernah melawan Israel. Tinggal satu-satunya wilayah Gaza saja. Bayangkan 2 miliar kaum muslimin yang masih melawan Israel tinggal Gaza. Sementara mereka sejak tahun 2000 di penjara, dibikin tembok setinggi hampir 15 meter, 18 tahun. Tapi mereka lah Taifah al-Mansurah. Kata Nabi, mereka tidak bisa dikalahkan kecuali karena kesulitan hidup yang menimpa mereka. Ya, ini gambaran tentang Palestina. Nah, proyek Bulan Sabit Syiah atau The Syiah Christian atau Imamah Syiah. Nah, kita bahas dulu Imamah Syiah. Syiah itu rukun Islamnya beda dengan kita. Rukun Islam kita adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun Islamnya Syiah seperti dalam Al-Kahfi jilid 2 halaman 18 ya, Bunyal Islamu ala khamsin ala sholati was saumi was zakati wal haji wal wilayati, gitu. Niru hadisnya Bukhari. Ya. Berdasar kitab Al-Kahfi, kitab Al-Kahfi itu menurut Syiah kitab yang paling sahih di kolong langit. Mereka tidak mau memakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubut Tis'ah ditolak karena tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Nah, mungkin kalau ada waktu saya bisa menyampaikan tentang kesesatan Ali Khamenei. Saya sedikit melenceng dikit ya. Banyak mengatakan Ali Khamenei melarang untuk mencaci sahabat, gitu ya. Saya punya bukunya namanya Al-Khawas, ini bukunya Ali Khamenei, ini. Saya bongkar bukunya ya, ini. Nah, ini Al-Khawas wal Lahdhat al-Asriyah ya. Ini ada banyak pengkafiran. Khamenei mengatakan bahwa sepeninggal Nabi, sahabat menjadi munafik. Banyak sekali.
Maka saya mudah-mudahan nanti ada waktu supaya kita sampai pada pembahasan kesesatan Khamenei. Ya, ini. Nah, saya langsung kembali ke sini aja, ya, karena waktunya juga terbatas. Yang dimaksud rukun al-wilayah atau al-imamah adalah meyakini bahwa penentuan imam atau khalifah, ya, itu seperti nubuah, kenabian. Ditunjuk langsung oleh Allah melalui wahyu, bukan hasil surah kaum muslimin. Makanya Syiah itu tidak mengakui ijma. Ijma bukan bagian dari dasar hukum. Ya. Mereka meyakini, ya, sahabat itu mayoritas munafik. Ini banyak ditulis dalam bukunya Khomeini, Kashful Asrar, Hukumat Islamiyah, itu banyak. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai khalifah pengganti Nabi. Maka disebut Rafidhah yang menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka meyakini yang berhak menjadi imam pengganti Nabi adalah Ali bin Abi Thalib dan 12 keturunannya. Jadi keyakinan mereka bahwa imam yang ke-12 akan turun lagi untuk memimpin kaum muslimin, Syiah versi mereka. Nah, sebelum dia datang, mereka menyiapkan dulu wilayahnya. Ada yang namanya waliyul faqih. Nah, ini imam yang 12. Yang terakhir Muhammad Al-Mahdi. Gelarnya Al-Mahdi. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Umur 4 tahun meninggal. Tapi Syiah mengatakan dia tidak mati, dia gaib, diangkat oleh Allah. Nah, masanya, ya, di waktu gaib itu ada ghaibah sughra, kegaiban kecil, karena masih ada 4 wakilnya masih hidup. Jadi wakilnya 4 ini masih hidup disebut ghaibah sughra. Nah, 4 wakil ini meninggal semua, namanya ghiyabah kubro. Nah, sejak tahun 260 Hijrah sampai hari ini dia belum muncul. Nah, ini salah satu agak melenceng, ya. Orang Tengku Tuan Guru Bajang pernah mengatakan, saya tidak melihat ada Quran lain di Iran kecuali Quran yang sama. Di seluruh dunia tidak ada itu Quran yang berbeda. Mushaf Fatimah baru akan datang bersama dengan munculnya Imam Mahdi. Itu keyakinannya Syiah. Lalu sebelum ada Mushaf Fatimah, mereka boleh pakai Mushaf Utsmani. Itu. Jadi kalau orang mengatakan nggak ada di Iran Mushaf Fatimah, memang nggak ada. Nanti masih dibawa oleh Imam Mahdi versi mereka. Nah, alhamdulillah sejak konflik Suriah tahun 2012 saya ngubek-ubek buku Syiah. Sampai hari ini jadi agak paham tentang Syiah. Dari mulai Kashful Asrar, Al-Kafi, ya. Terus buku-bukunya Khomeini, Hukumat Islamiyah saya ubek-ubek. Karena memang jarang orang yang mau meneliti ini. Padahal ini sangat penting, ya. Nah, mudah-mudahan kalau ada waktu kita pertemukan, ya, kita membahas khusus tentang Syiah ini lebih mendalam. Nah, proyek ini hampir berhasil, Ikhwan. Kita lihat coba, wilayah bulan sabit Syiah dari Lebanon, Syria, Irak, semua sudah direncanakan sangat matang. Ya, Irak digulingkan oleh Saddam Hussein, digulingkan sama Amerika. Siapa yang menggantikan Saddam Hussein? Syiah. Maka Syiah sekarang di Irak 65%. Ini semua itu adalah wilayah bulan sabit Syiah, wilayah yang kaya akan minyak. Di sanalah akan didirikan imamah Syiah. Nah, termasuk Syiah menggulingkan Presiden Yaman Ali Abdurrahman Saleh bukan tanpa tujuan. Ketika Yaman dikuasai, maka Babul Mandeb, selat itu akan dikuasai oleh Syiah. Maka 2 jalur utama perdagangan dikuasai oleh Syiah. Nah, ini. Seorang diplomat Rusia bertanya kepada salah satu menteri Iran,
Ini pengakuan Jalaluddin As-Saghir, anggota parlemen Irak. Sunni berkata bahwa mereka adalah mayoritas dan bahwa Syiah tidak ada nilainya. Pejabat Iran itu menjawab, saya memperlihatkan kepadanya sebuah peta dan berkata, biarpun kami minoritas dalam jumlah, tapi secara strategi kami adalah mayoritas. Kami bukan yang lain. Kami mengontrol minyak Saudi, kami mengontrol minyak Irak, kami mengontrol minyak Afghanistan, kami mengontrol minyak Azerbaijan, juga minyak Suriah dan Lebanon. Apa? Selat Hormuz. Selat Hormuz itu ditutup, minyak dunia langsung melonjak. Bukan cuma minyak, ternyata di South Fars, wilayah bernama South Fars, itu wilayah kaya dengan gas alam. Sepertiga gas alam dunia dari situ. Nah, makanya ya, ini sangat penting. Nah ini wilayah apa? Yang sebelah kanan ini Selat Hormuz dikuasai Iran. Yang ini Babul Mandeb dikuasai Yaman. Dua-duanya Syiah. Ini ya. Ini Selat Hormuz sama Babul Mandeb. Syiah menguasai ini, maka mereka menguasai dunia. Inilah yang disebut dengan perang asimetris. Yang satu pakai senjata modern, yang satu pakai embargo ekonomi. Maka mau nggak mau, ya, Amerika kalah. Ya. Ini yang saya lingkari itu sudah menjadi wilayah Syiah. Yang Selat Hormuz dikuasai Iran, yang Babul Mandeb dikuasai Yaman, Yaman dikuasai Houthi, Houthi itu Syiah Rafidhah. Jadi Iran itu bukan tanpa rencana, dia sudah matang rencananya. Tapi Allah takdirkan, ya, Ahmad Al-Syara, Abu Muhammad Al-Jaulani menggulingkan Bashar Assad. Ini sebuah kekalahan yang luar biasa dari poros Iran itu. Karena mereka sangat berharap Suriah menjadi tulang punggung dari bulan sabit Syiah. Nah, nanti saya jelaskan di akhir ya. Ini pangkalan militer Amerika. Nah, Ahlus Sunnah malah gabung sama Amerika. Ini yang menyedihkan. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya. Faktanya yang membantu Palestina hari ini adalah Iran. Yang membantu persenjataan Hamas adalah Iran. Gimana Ahlus Sunnah? Jawabannya, 13 abad lebih Ahlus Sunnah sudah menjaga Palestina. Yang merebut Palestina 638 Umar bin Khattab, Ahlus Sunnah. Ya. Yang merebut Palestina kembali dari pasukan salib, Salahuddin Al-Ayyubi, Ahlus Sunnah. Ya. Syiah bahkan tercatat dalam sejarah, Perang Salib tahun 1099 itu diawali dengan perang antara Bani Saljuk, Khilafah Bani Saljuk melawan Daulah Syiah Fatimiyah di Mesir. Dengan adanya perang antara Bani Saljuk dengan Syiah Fatimiyah ini, Bani Saljuk menguasai Palestina. Sedangkan pasukan salib sangat bernafsu untuk merebut Palestina. Maka mereka berkoalisi dengan Syiah Fatimiyah untuk merebut Palestina. Atas pertolongan dari Syiah Fatimiyah, tahun 1099, Palestina jatuh ke tangan pasukan salib. Tahun 1146, Bani Saljuk ingin merebut kembali, kalah karena pasukan salib dibantu Syiah Fatimiyah. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum beliau menyerang Palestina, pasukan salib di Palestina, beliau melakukan penyusupan, infiltrasi, masuk ke dalam Daulah Fatimiyah sampai beliau dipercaya menjadi penasehat Al-Adid lidinillah. Ya. Raja Sultan terakhir Daulah Fatimiyah. Ketika Sultan Al-Adid lidinillah sakit keras, meninggal, maka Salahuddin mengkudeta
Daulah Fatimiyah, dirubah menjadi Daulah Ayyubiyah. Syiah diberantas, baru beliau menyerang pasukan salib. Itu sejarahnya begitu. Jadi sebelum menyerang pasukan salib di Palestina, Salahuddin menghancurkan Daulah Fatimiyah Syiah di Mesir dulu. Berapa lama Daulah Fatimiyah berkuasa di Mesir? 150 tahun. Berapa lama pasukan salib menjajah Palestina? 88 tahun. Bukan cuma setahun, 2 tahun, 88 tahun akibat pengkhianatan Syiah. Ini jangan dilupakan. Ya. Syiah itu pernah berkhianat menyerahkan Palestina kepada pasukan salib. Ini banyak yang mungkin nggak ngeh ini. Itu silakan nanti dibuka dalam bukunya Salahuddin Ayyubi. Ya. Makanya ada seorang ulama mengatakan penyusupan kepada musuh itu ya, telah dicontohkan oleh banyak orang-orang salaf dulu. Salah satunya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tidak ada satupun orang mengatakan Salahuddin Syiah. Padahal sampai dipercaya menjadi menteri. Bahkan menjadi penasehat. Kira-kira seorang yang melakukan penyusupan sampai dipercaya di tangan kanan itu kira-kira kayak apa? Ya. Pasti ya pura-pura jadi pro dengan Syiah. Nah ini, jadi kita bisa belajar dari sini. Bukan hanya sekedar apa kajian apa namanya tentang hari ini, tapi tentang yang lalu-lalu. Nah, poros Iran. Maka Iran sekarang porosnya ini Rusia, Cina. Nah, Iran juga pinter. Silahkan beli minyak saya, tapi pakai yuan, nggak pakai dolar. Nah, sekarang belinya pakai yuan. Iran menjadikan isu Palestina sebagai strategi untuk menarik simpati dunia Islam semata. Jadi jangan pernah percaya bahwa Iran akan membebaskan Palestina untuk dikembalikan kepada umat Islam. Kalaupun Iran merebut Palestina dari Israel, itu untuk imamah Syiah. Gitu ya. Mereka punya program sendiri. Nah, dengan merebut Masjidil Aqsa, mereka sudah memiliki satu di antara 3 tanah suci. Kita tuh punya 3 tanah suci, ya. Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Ya. Kita sering melupakan Masjidil Aqsa. Keutamaan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ini jauh sebelum Makkah Madinah itu ada. Ya, Nabi belum diturunkan, itu negeri Syam sudah menjadi negeri para nabi. Ada 25.000 nabi. Hampir 95% di Syam. Yang di Jazirah Arab cuma 1. Muhammad. Sama satu lagi Ismail. Ismail, Muhammad. Nah, Ishak sampai Isa itu sebagian besar di Syam. Maka disebut sebagai Biladul Anbiya, negerinya para nabi. Dalam Al-Quran disebutkan 4 kali lebih tentang keberkahan Syam, negeri akhir zaman. Nah, umat Islam ya, memiliki 2 tanah suci yang masih dikuasai, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Mekah dan Madinah. Nah, Iran berusaha merebut Al-Aqsa untuk menarik simpati Ahlus Sunnah. Mereka sadar mereka adalah minoritas. Nah, ini jawaban Syekh Raid Salah ini. Patut dihafalkan yang bisa bahasa Arab. Lan yuharrira Filistin man yashtim Fatihah. Mereka yang selalu mencaci maki Umar bin Khattab, sang pembebas Palestina, tidak mungkin akan membebaskan Palestina. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, musuh terbesar Syiah adalah Umar bin Khattab. Ya. Silakan dicari di Google. Bagaimana Syiah mengatakan Umar bin Khattab sebagai apa? Dan mengatakan Abu Lu'lu' sebagai apa?
Abu Lu'lu' dalam keyakinan Syiah adalah sahabat yang mulia. Sedangkan Umar adalah pengkhianat Islam. Mereka punya doa, namanya doa Sonamai Quraisy. Doa dua berhala Quraisy. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma al'an sonamai Quraisyin wa jibtaihima wa taghutaihima wa abnataihima alladzani khanata abdak, dan seterusnya. Ya Allah, timpakanlah laknat kepada dua berhala Quraisy, ya, dua tohutnya, dua anak putrinya. Siapa dua berhala Quraisy? Abu Bakar dan Umar. Siapa dua putrinya? Aisyah dan Hafsah. Nah, silakan nanti dipakai bahasa Arab. Doa Sonamai Quraisy. Itu doa diyakini pahalanya sangat tinggi yang membaca doa itu. Khomeini juga mengatakan itu. Sama seperti orang yang ikut berperang dalam perang Badar. Padahal isi doanya mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Dalam sebuah pidatonya, saya masih ingat sekali, pidato itu memang saya ingat-ingat walaupun saya nggak hafal. Syekh Abu Mus'ab Az-Zarqawi memuji, berterima kasih kepada Saddam Hussein. Padahal kita tahu Saddam Hussein itu juga diktator. Syekh Abu Mus'ab mengatakan, kami berterima kasih kepada Saddam Hussein karena selama ia memimpin, ia tidak mengizinkan satupun masjid di Irak untuk membaca doa Sonamai Quraisy. Gitu. Begitu Saddam Hussein jatuh, Sonamai Quraisy dibaca lagi. Nah ini, maka Imam Syekh Raid Salah mengatakan, orang yang setiap hari mencaci maki Umar, sang pembebas Palestina, tidak mungkin akan membebaskan Palestina. Itu. Ini Imam Masjidil Aqsa, masih hidup beliau, tapi di dalam tahanan Israel. Catatan, cukuplah pengkhianatan Syiah Rafidhah yang menyebabkan jatuhnya Palestina ke tangan pasukan salib dan jatuhnya kota Baghdad ke tangan pasukan Tartar, sehingga menyebabkan runtuhnya Khilafah Abbasiyah, sebagai pelajaran bagi kita bahwa Syiah Rafidhah adalah musuh besar kaum muslimin. Mereka bagian dari Islam tapi memusuhi umat Islam. Nah ini. Mereka adalah para pengkhianat terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi ya, jangan pernah percaya. Tetapi kalau kondisinya antara Syiah dan Yahudi, ya mudah-mudahan menang yang Syiah. Tapi jangan tanpa syarat. Kita harus hati-hati. Jangan pernah memuji Ali Khamenei. Apalagi menyebutnya sebagai syahid. Nah, itu. Ini contoh, ada 16 lebih pengkhianatannya. Pengkhianatan Syiah sepanjang sejarah. Yang pertama pembunuhan Umar. Memang di masa Umar belum ada Syiah. Pembunuhnya juga bukan orang Syiah. Tetapi Abu Lu'lu' di mata orang Syiah adalah pahlawan. Silakan antum buka. Ya. Makam Abu Lu'lu' itu ditulis di depannya. Hadrah Abu Lu'lu' Baba Sujauddin. Yang mulia Abu Lu'lu', bapak sang pemberani pembela agama. Coba. Abu Lu'lu' diberi gelar sang pemberani pembela agama, yang dibunuh disebut sebagai musuh Islam. Nah, yang kedua pembunuhan Utsman bin Affan. Siapa yang membunuh Abdullah bin Saba? Siapakah Abdullah bin Saba? Dialah orang pertama yang mencetuskan Syiah. Namanya Syiah Sabaiyah. Jadi Syiah yang pertama muncul adalah Syiah Sabaiyah. Nah, dia yang membunuh Utsman bin Affan, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Penaklukan Palestina oleh pasukan salib sudah saya ceritakan tadi. Bagaimana ya, Syiah Fatimiyah, Daulah Fatimiyah, namanya Daulah Fatimiyah, didirikan oleh Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ibnu Katsir mengatakan dalam sejarah Islam belum pernah ada bid'ah yang lebih banyak dibandingkan di masa Syiah Fatimiyah berkuasa. Itu.
Dan tidak pernah ada kemaksiatan di sebuah negeri kaum muslimin melebihi kemaksiatan yang terjadi di zaman Syiah Fatimiyah berkuasa. Nah, itu. Daulah Syiah Fatimiyah. Penaklukan Baghdad oleh Hulagu Khan. Ini yang berkhianat siapa? Nasiruddin At-Tusi dan Al-Qummi. Dua orang pemimpin Syiah. Nanti silakan baca sendiri bagaimana peristiwanya. Nah, penaklukan Irak oleh Amerika. Ini yang paling berperan siapa? Iran. Jadi Iran tuh pernah jadi temannya Amerika, pernah musuhan, pernah damai, begitulah. Ketika Amerika menyerang Saddam, yang membantu adalah Iran. Ketika Amerika menyerang Taliban, yang membantu adalah Iran. Yang ngomong Hatami, ada videonya. Kalau bukan karena bantuan Iran, Amerika tidak bisa dengan mudah mengalahkan Irak dan Afghanistan. Hatami yang ngomong kayak gini. Presiden Hatami, Muhammad Hatami. Jadi sebenarnya hari ini pun juga kita nggak tahu itu perang beneran apa, cuma gimmick. Itu ya. Israel dan Iran sama-sama negara pembantai kaum muslimin. Ini perlu dicatat. Kalau ada yang ngomong harus mendukung Iran, Israel dan Iran sama-sama negara pembantai kaum muslimin. Israel melakukan genosida atau pembantaian di Palestina, sedangkan Iran membantai kaum muslimin Ahlus Sunnah di Suriah. Syekh Usamah Ar-Rifai, Mufti Suriah hari ini mengatakan, sejak revolusi Suriah, kemudian Ali Khamenei memfatwakan agar membantu Bashar Assad, pasukan Garda Revolusi Iran sudah membantai 1,5 juta kaum muslimin Ahlus Sunnah di Suriah. Ada videonya ini. Ya. 1,5 juta Ahlus Sunnah dibantai oleh pasukannya Bashar Assad yang didukung oleh Garda Revolusi Iran. Silakan antum bisa cari di Anadolu Agency, itu kantor berita Turki, fatwa Ali Khamenei sebelum mereka mengirimkan pasukan Garda Revolusi untuk membantu Bashar Assad. Perang di Suriah adalah perang melawan orang kafir. Bisa cari di Google, terjemahan juga bisa. Itu fatwanya Ali Khamenei, mengatakan Ahlus Sunnah di Suriah adalah orang-orang kafir. Maka kemudian mereka dibantai dengan terkenal bom Birmil, bom kimia dan sebagainya. Jadi Iran maupun Israel sama-sama dua negara yang tukang bantai kaum muslimin. Bom dan rudal yang dijatuhkan Iran ke wilayah Israel jumlahnya belum seberapa jika dibandingkan dengan bom-bom yang dijatuhkan kepada kaum muslimin Ahlus Sunnah di Suriah selama 13 tahun sejak 2011 sampai 2024 yang menewaskan ratusan ribu orang dan menghancurkan puluhan ribu bangunan hingga jatuhnya rezim diktator Bashar Assad. Syekh Usamah Ar-Rifai mengatakan 1,5 juta. Ini di antara foto-fotonya. Karena waktunya terbatas tidak saya setelkan videonya. Sudah sering sekali para ustadz ketika terjadi revolusi Suriah. Ya. Nah, kemana kita berpihak? Kemana kita mendukung? Kemana kita berharap yang menang? Nah ini pertanyaannya. Sudah saya jelaskan ya, dua-duanya brengsek. Yang satu kafir, yang satu masih ada bau Islam. Nah ini loh. Jadi bukan dukung tanpa syarat. Saya kasih tahu dulu, yang kamu dukung ini juga bahaya. Nanti bisa membantai kalian juga. Tapi Islam dia itu. Kelebihannya cuma satu. Masih Islam. Tapi sesat sekali. Guys. Memang ini faktanya ya. Sebagian ulama menyatakan bahwa Syiah Imamiyah kafir. Nah, hal ini berdasar pada penyimpangan mereka yang sangat jauh dari Islam. Namun mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Asy'ariyah Maturidiyah, masih menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari Islam meskipun sesat sebagaimana 72 golongan lainnya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW tentang perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan.
Yang ada yang segini, ada yang di sini, ada yang sudah hampir jatuh ke kafiran. Nah, Syiah itu termasuk yang tinggal itu sudah, tapi masih di dalam garis Islam. Gitu. Ya, itu. Israel dan Iran sama-sama haus darah kaum muslimin. Jika Israel dan Amerika yang menang dalam perang ini, maka seluruh kaum muslimin berduka. Tidak ada lagi yang bisa mengatasi mereka, ya. Betapa congkaknya Amerika dan Israel. Ya. Tapi kalau Iran yang menang, setidaknya kaum muslimin di Palestina bersuka cita. Itu saja. Minimal istirahat sebentar. Lawang kemarin perang sama Iran saja, Israel masih bisa ngebom Lebanon. Nah, kalau Israel kalah total, setidaknya Palestina bisa bernapas lega. Meskipun yang mengalahkan adalah orang Syiah. Ya. Berpihak kepada Syiah Iran bukan berarti mendukung kesatuan Syiah. Apalagi berharap Syiah akan membebaskan Palestina. Ya, keberpihakannya hanya karena satu kafir, satu masih ada bau-bau Islam. Tapi kita waspada, gitu ya. Tetap waspada. Semoga ini membangkitkan ghirah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan berharap pada Syiah. Gitu. Berharaplah pada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama 13 tahun sudah menjaga, 13 abad sudah menjaga Palestina. Ini saatnya Ahlus Sunnah bangkit. Kita berharap Iran menang karena Iran lebih dekat dengan Islam. Bahkan mereka memang masih bagian dari Islam menurut sebagian besar ulama. Tetapi kita tetap waspada, tetap harus waspada karena selain kesatannya, Syiah juga punya agenda mendirikan imamah Syiah sebagaimana umat Islam ingin mendirikan khilafah Islam. Catatnya begitu. Nah, tapi seandainya kemudian Allah berikan hidayah rakyatnya untuk kembali kepada Ahlus Sunnah, itu masih ada harapan. Dibandingkan Yahudi suruh masuk Islam, tambah susah. Gitu. Nah, yang terakhir, Palestina antara janji Jaulani dan tipu daya Khamenei. Nah, ini yang saya ingin jelaskan. Ketika orang bertanya, mana Ahlus Sunnahnya? Nah, ini saya jelaskan. Ini orang yang mudah-mudahan kita berharap Allah berikan hidayah, Allah kuatkan istiqomahnya, ya. Meskipun banyak orang mengatakan begini dan begitu, politik itu tidak hitam putih. Ya, politik itu ada daerah abu-abunya. Ya, kadang-kadang damai. Nabi Muhammad ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, beliau tidak hanya sendirian. Beliau merangkul kabilah-kabilah di sekitar Madinah, musyrik, tapi mau bergabung dengan Islam. Ayo. Ketika Bani Bakr itu koalisinya Mekah, menyerang Bani Khuza'ah, maka turunlah ayat surat At-Taubah, bara'atum minallah. Bani Bakr musyrik, Bani Khuza'ah musyrik. Musyrik sama musyrik berperang, perjanjian Hudaybiyah batal. Jadi penyebab batalnya perjanjian Hudaybiyah itu bukan karena Quraisy menyerang Mekah, bukan. Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah. Kafir menyerang kafir, musyrik menyerang musyrik. Bedanya Bani Bakr itu koalisinya Quraisy, Bani Khuza'ah koalisinya Madinah. Itu membuat batalnya perjanjian Hudaybiyah. Maksudnya apa? Nabi pun dalam perang mencari teman sebanyak-banyaknya. Kalau bisa orang kafir bantu kita, ya diajak. Jangan malah, hei kamu kafir kan, ikut sana. Aduh, ngeroyok kita semua nanti. Itu the enemy of my enemy is my friend. Itu kan gitu kalau perang. The enemy of my enemy is my friend. Nah, ini sebelum beliau menyerang Damaskus, merebut Damaskus, ya, beliau pernah berjanji, ada videonya. Dengan izin Allah, kita akan sampai. Bukan hanya Damaskus, Yerusalem juga menunggu kita. Nah, saya lebih percaya ucapan Mujahid ini dibandingkan ucapan Khamenei. Nah, ini perlu kita sampaikan, ya, bahwa ada seorang mujahid yang di belakangnya ada ribuan mujahidin Syam, ya. Ya.
Cuma masalahnya kan mereka habis berperang. Nah, saya bacakan di sini. Nah, ketika sudah jadi presiden, dari namanya Abu Muhammad Al-Jaulani berubah menjadi Ahmad Al-Syara. Diwawancara sama Al Jazeera, ya. Lasna bisodadil haud. Kami tidak akan terlibat dengan konflik dengan Israel dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Nanti tunggu dulu. Gitu ya. Bukan berarti tidak, tapi dalam waktu dekat. Kenapa? Ini saya jelaskan. Satu, mengapa Suriah yang sudah dikuasai oleh mujahidin, ya, selama 11 tahun mereka berjihad melawan rezim Bashar Assad, sekarang dapat kemenangan kok tidak langsung menyerang Israel? Ini mungkin ada pertanyaan kan? Kan Israel diserang itu langsung perbatasan dengan Suriah. Kenapa mereka tidak menyerang? Nah, jawabannya satu, masalah Palestina adalah tanggung jawab seluruh kaum muslimin, bukan hanya rakyat Suriah saja. Jadi kalau mau menyalahkan mereka, ya salahkanlah seluruh kaum muslimin. Kenapa tidak bersama-sama? Yang kedua, ini yang paling penting. Suriah adalah negeri yang 50 tahun telah dihancurkan oleh rezim Hafiz Assad dan Bashar Assad anaknya. Jadi bukan cuma Bashar Assad yang bikin Suriah itu kacau balau. Sebelumnya Hafiz Assad dan mereka memperalat Syiah Nusairiyah itu. Jadi Suriah itu sudah di bawah Syiah sejak Hafiz Assad, Syiah Nusairiyah. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan Syiah Nusairiyah itu kafir karena saking gabungan antara Buddha, Kristen sama Syiah. Prioritas utama saat ini adalah membangun kembali negeri yang porak-poranda. Nah, yang ketiga ini prinsip perjuangan Islam adalah at-tamkin qoblal futuhat, atau terciptanya stabilitas. Tamkin dulu, kuat dulu, kokoh dulu, baru kemudian melebarkan wilayah. Yang keempat, Suriah tidak membalas serangan Israel karena sejatinya serangan itu adalah pancingan agar Suriah membuka perang baru dengan Israel. Perang dengan Israel di saat Suriah belum kuat akan membuka peluang rezim Bashar kembali berkuasa di Suriah. Maka distabilkan dulu, ekonomi stabil, rakyat kembali. Karena yang rusak itu bukan cuma 1-2 rumah. Di Suriah itu sama seperti di Gaza. Ya. Sama seperti itu, hancur lebur. Hama, Hutoh itu hancur lebur, gedung-gedung karena bom dari Bashar Assad dan Garda Revolusi. Nah, sekarang rakyat biar istirahat dulu. Sudah 50 tahun mereka dalam tekanan rezim zalim ini. Jangan dulu, biar kuat dulu. Nah, maka beliau mengatakan tidak dalam waktu dekat. Tapi sebelum beliau menguasai Damaskus, beliau mengatakan bukan hanya Damaskus yang akan kita tuju, ya. Al-Aqsa sudah menunggu kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan slogan para mujahidin itu selalu menuju ke Al-Aqsa. Coba slogannya mujahidin di Yaman apa? Min huna nabda wa fil aqsa naltaqi. Min huna nabda wa fil aqsa naltaqi. Dari sini kita bermula, di Al-Aqsa kita akan berjumpa, gitu. Dan itu sabda Nabi. Kalian akan menjadi pasukan yang kuat di Irak, di Yaman, dan di Syam. Lalu Ibnu Hawalah bertanya, khirli ya Rasulullah, pilihkan untukku ya Rasulullah apabila aku mengalami itu. Alaika bisyam, kamu wajib memilih Syam. Fa innahu khiratullahi min ardihi yastabi ilaihi khiratullahi min ibadih. Subhanallah. Kamu wajib memilih Syam karena Syam adalah bumi pilihan Allah yang terbaik yang Allah siapkan untuk hambanya yang terbaik. Ta'ifah al-Mansura. Nah, ternyata sedihnya yang percaya dengan nubuat malah orang Syiah, malah orang Yahudi. Kita nggak pada paham. Jadi orang Islam Ahlussunnah nggak pada paham. Bahkan bahas kayak gini dianggap
radikal. Namanya ya, Samuel Huntington sudah bikin tesis The Clash of Civilization. Ya. Kemudian sama Francis Fukuyama mengatakan the end of the world is belong to the West. Akhir zaman itu milik Barat. Padahal Islam sudah mengatakan liyudhhirahu 'alad dini kulli. Islam datang untuk dimenangkan atas semua agama. Ya. Ini grafiti mujahidin di mana? Aleppo. Aku di Aleppo. Jiwaku di Damaskus. Hatiku di Homs. Dan mataku tertuju di Al-Quds. Ini bukan cuma 1-2 orang. Jadi rakyat Suriah, mujahidinnya apalagi itu sudah pikirannya, ayo cepet. Ya. Tapi kan ada waktunya. Kalau sekarang kita nyerang, belum kuat. Bashar Assad pasti merongrong dari dalam. Fulul, sel-selnya itu masih kuat. Ya. 50 tahun berkuasa, kita tahu reformasi. Ya. Reformasi, begitu reformasi Soeharto jatuh, antek Soeharto. Kroninya masih sampai hari ini. Karena apa? Belum sampai akar-akarnya. Sama juga Bashar Assad. Ya. Al-Aqsa. Ini ada demo mendukung presiden. Al-Aqsa. Titik perjumpaan pasukan berpita merah dan pasukan berpita hijau. Pasukan pita merah itu HTS. Mujahidin Syam. Mujahidin Suriah. Pasukan berpita hijau apa? Hamas. Segitu yakinnya mereka dengan janji Allah. Nah, ya. Pembebasan Al-Aqsa dimulai dari pembebasan Suriah. Karena Suriah itu Syam. Jangan lupa, di Suriah ada Damaskus. Di Damaskus itu 90 tahun menjadi pusat khilafah Bani Umayyah. Di Suriah ada Aleppo Citadel atau Benteng Aleppo. Dari Benteng Aleppo ini Salahuddin memimpin 200.000 pasukan untuk menaklukkan pasukan Salib. Suriah berperan penting. Ya. Jadi Salahuddin itu dari Mesir pindah dulu ke Suriah, bikin benteng. Benteng di tengah kota Halab, Aleppo. Barulah beliau berangkat menuju Palestina. Karena beliau tahu ya, betapa tingginya nilai Syam. Dan Syam itu Suriah, Lebanon, Yordan, dan Palestina. Nah, yang terakhir dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang akan selalu berpegang teguh di atas din ini. Maksudnya di atas jihad fisabilillah. Akan selalu berpegang teguh di atas din ini, senantiasa menang atas musuh mereka. Kejahatan orang-orang yang ingin mencelakakan mereka tidak akan mampu membahayakan mereka, kecuali disebabkan kesulitan hidup yang menimpa mereka. Sampai Allah datangkan ketetapannya dan mereka tetap seperti itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di manakah mereka itu? Beliau SAW menjawab, mereka di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Imam Syekh Salman Al-Audah menyusun kitab buku ini dalam satu kitab, Silsilah Ghuraba jilid 4, bagian terakhir. Khusus membahas tentang hadis Taif al-Mansurah. Beliau menyebutkan, hadis tentang Taif al-Mansurah mutawatir maknawi. Bukan mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Artinya redaksinya ini nggak sama, tapi kandungan isinya sama. Mutawatir, saking banyaknya periwayat. Ada 34 atau 36. Di antaranya menyebutkan sampai Dajjal tiba. Sampai Nabi Isa turun. Tapi semuanya sama menyebutkan sifatnya satu. Yuqatilun, tidak berhenti berperang dan tidak pernah kalah. Gitu. Maka Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya adalah Taifah Al-Mansurah. Karena merekalah yang merebut Palestina. Gitu. Jadi Taifah Al-Mansurah itu ya sifatnya adalah sangat luas. Tapi semua mereka berada di
Baitul Maqdis dan sekeliling Baitul Maqdis. Orang tidak pernah bertanya, akidahnya Salahuddin apa? Asy'ariyah. Asy'ariyah. Salahuddin itu hasil didikan dari Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali adalah tokoh Asy'ariyah. Ibnu Taimiyah mengatakan para ulama Asy'ariyah adalah uzama, orang-orang yang mulia, mereka yang menahan kaum muslimin dari kemurtatan akibat kesesatan Mu'tazilah. Maka saya katakan tadi, Ahlussunnah di sini juga termasuk Asy'ariyah karena berhadapan dengan Syiah. Nah, hadis satu lagi. Kalau dimunculkan kalimat, ini perang antara Amerika, Dajjal melawan Mahdi. Al-Mahdi itu nggak datang dari Iran. Yang datang dari Iran itu Dajjal. Al-Mahdi itu bukan ya. Ini Dajjal akan muncul dari Isfahan. Ini Isfahan. Yang hijau ini Isfahan. Letaknya pas di tengah-tengah Iran. Kota dengan komunitas Yahudi paling banyak di Isfahan. Nah, salah satu sekte Yahudi yang tinggal di Isfahan namanya sekte Neturei-Karta. Sekte Neturei-Karta ini sangat anti dengan Zionisme. Zionisme itu gerakan untuk mengembalikan Yahudi ke Palestina. Tapi sekte Neturei-Karta meyakini kalau kembali ke Palestina tidak bersama Dajjal, kalah. Gitu. Nah, menurut mereka bukan Dajjal, Mesias. Jadi Neturei-Karta itu tetap tinggal di Isfahan karena apa? Mereka meyakini Mesias akan muncul dari Isfahan. Loh, orang Yahudi itu percaya. Silakan nanti dibuka di YouTube. Presiden Iran Ahmadinejad waktu kunjungan ke Amerika diberikan piagam kehormatan penghargaan oleh sekte Neturei-Karta. Ternyata Ahmadinejad keturunan Yahudi. Ahmadinejad, presiden Iran, sekte Neturei-Karta. Nah, kembali ke sini. Jadi orang Yahudi percaya bahwa Dajjal, tapi bukan Dajjal menurut mereka, Mesias akan muncul dari sana. Hadisnya sahih. Ya. Keluarnya Dajjal akan diiringi oleh Yahudi Asbahan sebanyak 70.000. Mereka mengenakan at-toyalisah atau jubah kembangan Yahudi. 70.000 para pimpinan-pimpinan Yahudi mengiringi keluarnya Dajjal. Nah, itu terjadi ketika Al-Mahdi dan Nabi Isa merebut kota Konstantinopel setelah Malhamah Kubro. Begitu kota Konstantinopel takluk, datang utusan dari Syam mengabarkan Dajjal sedang dalam perjalanan menuju Syam. Maka kemudian Al-Mahdi kembali ke Syam. Mereka bertempur dengan Dajjal di Masjid Al-Umawi. Ya, Dajjal terbunuh di pintu Lot. Yang membunuh Nabi Isa. Nah, ini pentingnya memahami sejarah juga nubuat. Asbahan diriwayatkan juga dengan kasroh, Isbahan. Begitupun huruf ba-nya diriwayatkan dengan fa, Isfahan. Tapi ulama mengatakan itu di Iran. Ya. Jadi yang akan muncul dari Iran itu bukan Imam Mahdi, tapi Dajjal. Nah, penutup. Sebagai penutup, kita sangat percaya dengan nubuat Rasul bahwa yang akan menjaga Syam dan Palestina adalah Taifah al-Mansurah yang secara jelas disebutkan oleh Nabi. Mereka berada di Baitul Maqdis dan sekeliling Baitul Maqdis. Hadisnya mutawatir maknawi. Bukan Syiah yang pusatnya di Iran, tempat munculnya Dajjal dengan diiringi 70.000 Yahudi dengan memakai pakaian kebanggaan Yahudi. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka jika ada yang meyakini Mujahidin Gaza dan Suriahlah yang akan membebaskan kembali Palestina, ini jauh lebih masuk akal dan mendekati nubuat dibanding Syiah Iran tempat munculnya Dajjal. Satu lagi saya sebutkan hadis sahih. Inna afdola jihadikum ar-ribat. Wa inna afdola ribatikum asqalan. Silakan dicari. Sesungguhnya seutama-utamanya jihad adalah ribat. Dan seutama-utamanya ribat adalah asqalan.
Asqalan itu Askelon sekarang. Nah, di masa Turki Utsmani, Gaza atau Gazzah disebut Gazzah Asqalan. Jadi kayak sini Klender, Jakarta Timur ya. Jadi Klender wilayah Jakarta Timur. Gazzah Asqalan. Kok bisa begitu? Ya karena sabda Nabi itu pasti benar. Gaza. Jadi Gaza ini, kalau ini bukan otak-atik ya, di zaman Turki Utsmani, Gaza itu wilayah Askolan. Sekarang tidak jadi wilayah Askolan karena Askolan dikuasai oleh Yahudi. Jaraknya cuma 20 kilo. Jakarta, Bekasi itu 15 ya. Nah, itu masih satu wilayah. Jadi Gaza itu dulu di masa khilafah Turki Utsmani termasuk wilayah Askolan. Sedangkan Nabi mengatakan sebaik-baik ribat adalah di Askolan. Di sana lahir Ibnu Hajar Asqalani, di sana lahir Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di sana lahir Thaifah al-Mansurah. Sampai hari ini akan senantiasa ada. Berarti sejak Nabi bersabda sampai hari kiamat akan senantiasa ada. Ya, itu. Ini bagian yang paling akhir. Mudah-mudahan dengan kajian ini minimal ada gambaran. Ya bantu tapi ada catatan kan gitu ya. Doain tapi ada catatan, bukan tanpa catatan. Seperti yang banyak disiarkan di medsos. Pokoknya bantu Iran. Nih tapi Iran ini juga nggak kalah sablengnya dibandingkan Israel, ini nggak kalah, sama-sama kejam ini. Nah, bukan cuma kejam, pengkhianat ini. Dulu pernah menyerahkan Palestina. Nah, dengan begini kita bisa melihat sejarah, nas, geopolitik, sampai termasuk masalah yang sangat berkaitan dengan strategi peperangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup mewakili dan saya kembalikan kepada acara. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin sedikit saya simpulkan untuk kajian kita ini jadi siapa yang coba di sini kita wajib belajar dengan historia sejarah buat siapa menjadi pusat filosofi yang terus kemudian kekuatan kami akan mengarahkan kepada Indonesia semuanya akan dilakukan dan dilakukan. Kemudian yang ketiga, misalnya kita ini sama-sama mengenai muslimin. Berpihak kepada Syiah, mampu persebaran Syiah, apalagi Syiah. Itu kesimpulan dari